Puji Tuhan Bapak Ibu, dan jadi hari ini adalah hari yang besar dirayakan oleh umat orang-orang percaya di seluruh dunia. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini masih seputar tema kita pada minggu yang lalu, hari Minggu, yaitu hakikat kenaikan Kristus ke surga. Dan hari ini adalah bagian yang kedua, dan hari Minggu akan ada lagi bagian yang ketiga, keempat, dan ada kurang lebih 6 hal yang akan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan terkait dengan hakikat Kristus naik ke surga. Hari ini hanya satu bagian, yaitu bagian kedua, dan kita akan bahas ketiga, keempat, dan seterusnya. Ada kurang lebih 6, bahkan mungkin lebih akan saya sampaikan pada umat Tuhan, sehingga mungkin khotbah dengan tema ini mungkin belum bisa selesai minggu depan. Mungkin dia akan selesai pada hari Minggu akan datang, yaitu pas hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus pada minggu yang akan datang. Haleluya. Iya. Sebelum janji-janji yang lain dipenuhi bagi orang percaya, sebelum berkat-berkat yang lain diberikan kepada orang percaya, maka hal pertama yang harus terjadi di dalam diri Yesus Kristus setelah dia datang ke dalam dunia, dia lahir di kandang yang hina, kemudian pada usia kurang lebih 33 tahun setengah, dia harus menjalani penderitaannya, dan kemudian dia bangkit 3 hari kemudian setelah dia mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian hari ini merupakan hari terakhir secara jasmani. Dia berjejak untuk terangkat kembali ke dalam surga. Dan firman Tuhan berkata dia kembali ke dalam kemuliaannya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian yang lain yang merupakan berkat bagi hidup orang percaya, janji-janji yang lain belum dipenuhi, maka hal pertama yang terjadi setelah penebusan Yesus Kristus adalah dia harus kembali ke dalam kemuliaannya. Ini hal penting sekali. Jadi khotbah pada minggu yang lalu itu hal yang prinsip sekali, sekiranya setiap orang menangkap dan mengerti itu. Sebelum kita bicara tentang hal yang lain, maka hal pertama yang harus terjadi setelah penebusan Yesus Kristus di Kalvari, hal pertama yang harus terjadi dalam dirinya adalah dia kembali kepada status semula. Dia kembali pada posisi di mana Alkitab berkata dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya sudah beritahu jemaat bahwa itu tidak menunjuk kepada posisi, tapi itu menunjuk kepada status dan pengaruh ke dalam keberadaan dia. Istilah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan posisi bahwa ada Bapa, ada Allah Bapa, dan kemudian dia di sebelah kanan, bukan. Tapi dia menduduki takhta. Sebelah kanan itu artinya dia pegang pemerintahan. Bicara soal kedaulatan, tangan kanan itu kalau ada orang kalau di pemerintahan ada orang yang disebut tangan kanan, itu artinya orang yang kepadanya dilimpahkan segala kewenangan, segala pekerjaan, segala tugas-tugas yang besar. Maka ketika dia kembali ke sorga, firman Tuhan berkata dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya kepada dia diserahkan segala kuasa, seperti firman Tuhan pada minggu yang lalu. Kepada dia segala kuasa, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Segala nama yang mungkin disebutkan di sorga pun tidak ada nama yang sebesar nama Yesus Kristus. Dan firman Tuhan berkata dia menjadi raja segala raja. Artinya pemerintahan atas surga dan bumi telah diserahkan kepada dia. Dan posisi ini sangat penting sekali. Dia harus merebut kembali kemuliaannya. Dia harus merebut kembali kekuasaan dia sebagai Allah. Nah, perhatikan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu artinya dia pegang kekuasaan semula sebagai Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi ini sangat penting sekali.
Nanti kita akan masuk pada beberapa bagian, termasuk yang lebih dulu sudah ditangkap oleh Bapak kekasih kita tentang menyediakan tempat bagi orang percaya. Itu bagian berikut nanti. Kita akan sampai ke sana. Tapi hari ini ada satu bagian yang perlu kita tangkap. Mari perhatikan, karena itu kita langsung pada bagian yang kedua. Nah, memang ayat ini merupakan ayat penuntun tentang peristiwa hari ini. Kita akan baca dulu supaya jadi ayat penuntun bagi kita untuk kita mudah masuk ke dalam bagian-bagian berikutnya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu. Masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Ya Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ayat-ayat yang lain juga berbicara tentang kenaikan Yesus, tapi ini ayat yang dicatat secara lengkap tentang peristiwa ketika dia naik di atas Bukit Zaitun itu, dan ditulis bagi seorang yang bernama Theophilus, seorang pembesar di Israel, di Yudea pada waktu itu, dan Lukas menulis ini kepada dia untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dengan pribadi yang bernama Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada juga satu bagian yang dijelaskan oleh dia sendiri pada ayat yang ke-8. Ini akan masuk dalam khotbah hari Minggu. Tapi hari ini saya tidak bicara tentang ini, tapi saya bicara tentang satu bagian lain yang merupakan janji Tuhan bagi orang percaya. Nah, mengapa dia harus naik ke surga? Apa yang menjadi hal hakiki kenapa dia harus naik kembali ke surga? Bahkan para murid yang adalah orang Israel, mereka masih sempat bertanya kepada dia, karena mereka setelah 3,5 tahun dia bersama-sama dengan mereka, mereka sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. 12 murid itu mengerti sungguh bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu. Tapi mereka kurang mengerti, kurang menangkap mengapa dia harus mati. Bahkan Kleopas dengan temannya ketika setelah kebangkitan Yesus, sore harinya mereka pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka mempercakapkan mengapa dia harus mati. Tapi Yesus membuka pikiran mereka. Dia berkata Mesias harus menderita untuk masuk kembali ke dalam kemuliaan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan murid-murid karena mereka tahu persis bahwa dia adalah Mesias. Sementara orang Israel percaya bahwa kalau Mesias itu datang, dia akan membangun kerajaan, pemerintahan negara secara politik bagi umat Israel, dan kerajaan itu kekal buat selama-lamanya. Mereka tahu itu. Dan Mesias yang mereka tunggu itu, mereka masih menunggu sampai hari ini. Nah, ternyata kerajaan yang dinantikan, yang disebutkan, yang dinubuatkan oleh para nabi kepada orang Israel itu bukan kerajaan negara secara politis seperti hari ini negara Israel. Ya, mereka sudah merdeka, sudah punya negara. Tapi kerajaan yang mereka nantikan, mereka bilang dia belum datang.
Ketika mereka mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus di atas bukit Zaitun itu, Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak mengerti apa yang kamu tanyakan itu. Kerajaan itu akan sedang berlangsung, dan ketika kamu menerima kuasa itu, barulah kamu mengerti bahwa kerajaan itu sebetulnya sedang berlangsung. Jadi kerajaan yang dinantikan oleh Israel itu sekarang ini sedang berlangsung, yang disebut dengan kerajaan Kristus atau kerajaan Allah. Dan nanti puncaknya, ini sebagai pendahuluan saya beritahu jemaat, dan nanti puncaknya itu akan terjadi dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai. Dan itu terjadi pada waktu Yesus datang pada kali kedua. Jadi kedatangan Kristus kali kedua itu bukan untuk pembinasaan, tapi itu untuk membangun, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai itu, dan kita ada di dalamnya. Karena sebelum kerajaan itu dibangun, orang percaya harus diangkat dulu masuk dalam kemuliaan, untuk supaya kemudian turut memerintah bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun yang berlangsung di atas dunia ini. Pusatnya di Yerusalem. Sesudah kerajaan 1000 tahun barulah segala sesuatu akhir. Dunia dibinasakan, orang percaya dipindahkan ke dalam langit dan bumi yang baru yang kemudian ada kota baru yang disebut dengan Yerusalem baru. Nah, itu dia. Nah, pelajaran itu saya sudah sampaikan pada 2-3 tahun yang lalu tentang kerajaan 1000 tahun damai. Kita belum akan masuk ke sana, tapi kita bahas dulu hal-hal menyangkut mengapa Dia naik ke surga. Nah, hari ini Bapak Ibu kita masuk pada bagian yang kedua, hakikat dari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Hal yang kedua adalah kenaikan Kristus ke surga itu berhubungan erat dengan pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Jadi untuk apa? Mengapa Dia naik ke surga? Apa arti Yesus naik ke surga? Jadi kalau Bapak Ibu umat Tuhan, setiap tahun kita merayakan kenaikan Kristus ke surga, kita harus mengerti betul mengapa Dia naik ke surga. Apa faedahnya bagi kita? Apa makna kenaikan Kristus ke surga? Dia naik ke surga untuk apa? Dia bikin apa? Dan apa hubungannya dengan kita hari ini? Nah, mari kita perhatikan Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-39. 37 sampai 39. 23. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita baca sekali lagi, 23. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat 4 sampai ayat 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Oke, ayat 4, kembali ke ayat 4-nya. Perhatikan ayat ini adalah doa Yesus. Yohanes pasal 17 itu kita kenal doa Yesus sebagai murid-muridnya. Dia berdoa, dan ayat yang keempat, ayat 5 ini dikatakan begini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus untuk diselesaikan di bumi? Nah,
Haleluya. Apa pekerjaan yang harus dia selesaikan di bumi sebelum dia masuk ke dalam kemuliaan? Perhatikan. Apa pekerjaan yang Yesus harus selesaikan di bumi? Ketika di atas kayu salib, ada namanya 7 perkataan di atas kayu salib. Dan kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah sudahlah selesai atau sudah genap. Itu artinya tugas-tugas besar, misi yang besar, pekerjaan besar yang Allah serahkan kepadanya untuk diselesaikan di bumi, itu sudah selesai dikerjakan. Titik puncak penyelesaian pekerjaan itu ada di atas kayu salib. Yaitu apa? Penebusan umat manusia. Perhatikan. Jadi artinya berkat terbesar, pekerjaan terbesar, karya terbesar yang Allah pernah kerjakan dalam hidup saudara dengan saya adalah penebusan Yesus Kristus bagi Anda dan saya. Haleluya. Ini lebih dari berkat yang sekedar soal makan dan minum. Jadi kalau Bapak Ibu mulai berkata puji Tuhan, puji Tuhan, Allah melakukan hal yang besar dalam hidup saya. Orang mulai bertanya, apa hal besar yang Allah pernah lakukan dalam hidupmu? Puji Tuhan, tahun ini kami berhasil bangun rumah besar sampai selesai. Puji Tuhan, tahun ini saya berhasil naik posisi jabatan. Jadi itu hal besar yang Allah kerjakan dalam hidup saya. Dengar, itu bukan hal yang ada apa-apanya. Itu tidak ada apa-apanya. Memiliki rumah besar, naik posisi jabatan, itu tidak ada apa-apanya. Tapi karya besar, perbuatan besar yang pernah Allah kerjakan dalam hidup saudara adalah Dia menebus Anda dari dosa, sehingga Anda bisa kembali kepada Allah. Itu hal besar. Amin. Dan itu tugas utama kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Jadi mengapa Dia lahir di kandang yang hina begitu? Dia menderita 30 tahun usianya, 33 tahun setengah usianya di bumi. Karya terbesar yang dilakukan bagi umat manusia adalah Dia tebus kita dari dosa. Katakan pada samping kiri kanan, perbuatan besar Allah dalam hidupmu adalah Dia bebaskan engkau dari dosa. Lebih dari hal yang lain. Amin. Hal yang lain itu cuma pelengkap, cuma proteksi. Kalau Anda percaya, kalau saudara dan saya kita jadi orang percaya, Tuhan tidak mau kita jatuh miskin. Jadi Tuhan harus memperlengkapi kita, memproteksi kita dengan berkat-berkat kehidupan. Karena Salomo berkata, Daud berkata, jangan buat aku miskin, supaya aku tidak mencuri. Tapi juga jangan buat aku kaya, supaya kemudian aku jadi orang sombong. Haleluya. Konsep Daud adalah jangan sampai aku jatuh miskin dan akhirnya aku mencuri sehingga aku mempermalukan nama. Dengar baik-baik. Kalau orang mencuri, orang Kristen mencuri, itu sebenarnya mempermalukan nama Tuhan. Karena kita berkata Allah kita itu sumber berkat. Jadi orang Kristen mesti diberkati secara material. Tapi dengar baik-baik, berkat materi itu bukan tujuan. Itu hanya proteksi. Allah melindungi kita supaya jangan kita miskin. Allah memberikan kita berkat secukupnya setiap hari. Nah, itu yang didoakan oleh Yesus dalam doa kami. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi untuk Yesus masuk ke dalam kemuliaan yang Dia pernah miliki sebelum dunia ada, perhatikan baik-baik, ini penting sekali. Sebelum Dia merebut kembali kemuliaan itu, sebelum Dia kembali kepada kemuliaan kekekalannya, kemuliaan Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai Raja segala Raja, Tuhan yang berdaulat, maka Dia harus dulu selesaikan tugasnya di bumi.
Jadi rupanya sebuah pekerjaan yang mengangkat dia ke level kemuliaannya adalah penebusan di atas kayu salib. Perhatikan. Amin, saudara. Jadi pekerjaan besar yang mengangkat dia kepada kemuliaan, segala kemuliaan, segala hormat dan kejayaan dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, nama di atas segala nama, seperti yang tadi kita nyanyikan, adalah ketika dia selesaikan penebusan di atas kayu salib. Tangkap ini baik-baik. Jadi jangan pernah ada seorang pun yang meremehkan kematian penebusan Yesus di atas kayu salib. Penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib itu segala-galanya bagi umat manusia. Dan inilah yang membuat dia kemudian dimuliakan. Namanya menjadi nama di atas segala nama. Haleluya. Perhatikan. Apa yang masih kurang padanya? Dia itu mulia, dia agung, dia berjaya dalam kekekalannya. Tapi tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa, dia berkata masih kurang satu. Untuk apa saya hanya ditinggikan oleh para malaikat saja, sementara orang yang saya ciptakan serupa dengan dan segambar dengan saya harus terhilang. Jadi untuk supaya genaplah sudah kemuliaan dan kehormatannya, dia harus kembalikan Anda pada posisi kita semula sebagai serupa dan segambar dengan dia. Dan cara dia menyelesaikan masalah besar ini adalah dia menebus Anda. Dia mati gantikan saudara, sehingga Anda pun akan kembali pada posisi kemuliaanmu. Haleluya. Nah, karenanya minggu lalu saya berkata, kalau kita berkata puji Tuhan, saya sudah melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Maka sebenarnya kemuliaan yang kita alami dalam hidup kita adalah ketika kita pun mengalami kuasanya beroperasi. Kuasanya dicurahkan dalam hidup kita seperti dia berkata kepada Petrus, kepadamu akan kuserahkan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat juga di sorga. Artinya ketika engkau dapat berkuasa, ketika engkau dapat mengatasi setiap keadaan buruk, engkau dapat mengatasi pekerjaan setan dalam hidupmu setiap hari, baru engkau berkata, saya sudah melihat kemuliaan Tuhan. Tadi malam saya diskusi dengan anak saya berkata, bagaimana sharing kebenaran firman di Komsel. Dia berkata banyak yang bersaksi tentang bagaimana mereka melihat kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang disebut kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bukan sekedar berkat jasmani. Amin, saudara. Jadi apa gunanya kita memiliki materi yang begitu banyak, tapi kita hidup dalam tekanan pekerjaan setan? Itu artinya kita sedang melihat kehilangan kemuliaan Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan itu adalah wilayah di mana setan tidak berkuasa. Amin. Wilayah kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara adalah ketika Anda itu tidak jatuh ke dalam pekerjaan setan. Dan ini didoakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 17 ini. Dia berkata, aku berdoa bukan supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, melainkan supaya apa? Engkau melindungi mereka daripada pekerjaan setan di dunia ini. Haleluya. Jadi kerinduan Tuhan bagi setiap orang percaya adalah jangan sampai Anda dan saya jatuh ke dalam pekerjaan setan. Haleluya. Kita selalu bergumul dengan hal ini, Tuhan jangan sampai saya jatuh ke dalam. Tuhan sendiri bergumul tentang hal itu bagi saudara. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau hari Minggu kemarin saya berkata arti hakikat dari dia naik ke surga adalah dia kembali kepada kemuliaan. Tapi kemuliaan ini sebelum dia rebut kembali, sebelum dia kembali kepada kemuliaan, itu ada pekerjaan besar yang dikerjakan. Dan rupanya pekerjaan besar inilah yang mengangkat dia kepada level kemuliaannya, yaitu penebusan dia di atas kayu salib. Ini hal yang luar biasa. Nah, karena itu dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia berkata, Bapa, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk diselesaikan di bumi. Oleh karena itu permuliakanlah aku dalam dirimu sendiri, yaitu kemuliaan Allah Bapa sebagai Allah yang maha kuasa sampai selama-lamanya, dengan kemuliaan yang telah kumiliki sebelum dunia dijadikan. Wow. Dan perhatikan,
Dia telah masuk ke dalam kemuliaan. Tapi kemuliaan itu dia telah berikan kepada Anda. Karena dia telah menebus Anda untuk membawa Anda juga masuk dalam kemuliaan. Tetapi kemuliaan yang kita lihat hari ini belum seperti yang dimaksudkan Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, akan datang waktunya kita akan menyaksikan secara tatap muka. Muka dengan muka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan yang saya maksudkan ini adalah ketika pada waktu sangkakala dibunyikan dan saudara akan bangkit dari kematian. Ataupun mungkin pada waktu itu kita hidup dan kita mengalami tubuh kemuliaan. Baru Anda mengerti apa yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup saudara. Nah, ini sebagai ayat tambahan agar kita mengerti bahwa sebelum dia masuk kepada kemuliaan, dia harus selesaikan pekerjaan besar itu, yaitu penebusan. Jadi penebusan manusia dari dosa itu yang mengangkat dia kepada level kemuliaannya. Sehingga dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dia rebut kembali kemuliaan itu. Haleluya. Sebelumnya iblis berkata, bagaimana kau dimuliakan? Karena umat yang kau ciptakan, karena manusia yang kau ciptakan segambar dan serupa denganmu telah saya berada di bawah kekuasaan saya. Tapi ketika 3 hari dia mati, firman Tuhan berkata dia pergi ke alam maut. Lalu di sana dia buka, dia bawa kunci kerajaan jurang maut itu. Dia buka pintu dan dia bebaskan semua tawanan. Dia bebaskan semua orang yang tertawan. Firman Tuhan berkata, semua orang yang tertawan sejak air bah, sejak pembinasaan air bah, itu semua umat manusia ditawan dalam jurang kematian. Tapi 3 hari Yesus pergi ke sana dan dia buka pintu itu. Dia rebut kembali kunci alam maut itu. Dia bebaskan jiwa-jiwa. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca 4 Injil itu, Anda akan temukan ada satu bagian yang mencatat bahwa pada waktu Yesus bangkit, itu ada orang-orang yang kemudian menampakkan diri di Yerusalem juga. Orang-orang mati. Mengapa? Karena mereka bangkit bersama-sama dengan dia. Dia pindahkan orang-orang percaya dari jurang, dari alam maut itu kepada Firdaus. Nah, sehingga pada waktu di atas kayu salib juga dia berkata kepada seseorang yang tergantung itu, hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, bagian ini saya akan jelaskan di suatu ketika, karena memang ada 2 kelompok yang mengalami pemindahan pada waktu itu. Ada yang dipindahkan sementara waktu, ada posisinya sekarang di Firdaus, tapi ada juga yang langsung seperti Elia dan Henok, kemudian Musa, itu orang-orang yang langsung masuk ke surga. Nah, saudara terkasih, yang lain masih dalam penampungan, proses penampungan sementara bagi orang-orang percaya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita perlu mengerti bahwa sebelum dia masuk ke dalam kemuliaan, dia selesaikan tugas penting. Dan hari ini kita bersuka cita, tugas yang dia kerjakan itu, karya itu telah kita alami dalam hidup kita. Sehingga dia juga membawa kita akan masuk dalam kemuliaan itu. Nah, haleluya. Nah, apa faedah yang kedua, apa hakikat, pengertian, tujuan daripada kenaikan dia ke dalam surga itu? Yang kedua adalah dia naik ke surga. Kita baca ayat ini, Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi nanti penekanannya pada ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi perhatikan, mengapa Yesus harus terangkat kembali ke dalam kemuliaan. Kata pergi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya aku pulang kepada Bapa. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pulang kepada Bapa. Sebab jikalau aku tidak pulang kepada Bapa, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur dalam bahasa asli itu penolong, parakletos. Penolong itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku pulang kepada Bapa, aku akan mengutus pribadi itu. Kata dia itu pribadi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi salah satu hakikat tujuan Yesus naik ke sorga adalah supaya dia mengirim kepada Anda dan saya kuasa Roh Kudus. Haleluya. Supaya dia mengutus kepada saudara pribadi yang bernama Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal yang ketiga, pribadi yang ketiga. Nanti kita akan lihat uraiannya. Bisa tangkap ini? Ya, hari Minggu kemarin hakikatnya naik ke surga, dia kembali ke dalam kemuliaannya semula. Sebagai Allah di atas segala Allah, Tuhan dan Raja yang memerintah sampai selama-lamanya. Nah, hari ini salah satu hakikat dia naik ke surga adalah supaya dia berikan Roh Kudus bagi orang percaya. Dia berkata, adalah lebih berguna bagi kamu. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Jadi aku pergi supaya aku mengutus dia kepada kamu. Nah, mari kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8 dan seterusnya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa ini dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ketika Yesus berbicara kepada murid-murid, dia beritahukan pada mereka, adalah lebih berguna bagi kamu. Aku akan pergi. Sesaat lagi aku akan pergi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu akan melihat aku. Ayat yang lain berkata, karena aku tinggal di dalam kamu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hakikat dari Yesus naik ke surga. Hari ini kita merayakan kenaikannya ke surga. Ada satu peristiwa penting yang dijanjikan bagi setiap orang percaya. Dia naik ke surga supaya kemudian dia curahkan Roh Kudus bagi orang percaya. Itu salah satu janjinya, itu ada di janji terakhirnya, itu ada di Kisah Para Rasul tadi yang kita baca. Tapi itu nanti masuk pada khotbah berikutnya. Hari ini saya berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dan peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi setelah 10 hari kemudian. Jadi nanti minggu depan, minggu berikutnya, itu genap hari yang ke-10 disebut hari yang ke-50. Hari ini disebut hari ke-40. Jadi 40 hari sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, masih ada 40 hari dia di bumi, dia menampakkan dirinya kepada banyak orang. Dan hari ini merupakan hari ke-40, dia harus terangkat ke surga. Tapi nanti 10 hari kemudian, yaitu minggu depan, dalam peringatan itu, dia akan curahkan Roh Kudus bagi murid-murid. Di hari Pantekosta kita kenal orang-orang, para murid, 12 murid itu ditambah dengan orang-orang lain, sehingga mereka genap 120 orang. Itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dan tanda orang-orang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka berbahasa lidah. Dalam bahasa disebut glosolalia, yaitu bahasa-bahasa orang lain yang orang yang mengucapkannya sendiri tidak mengerti, tapi orang yang mendengar dia tangkap apa yang mereka sampaikan, karena dia berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain menurut pemberian Roh Kudus. Nah, apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini, tangkap baik-baik. Yesus naik ke sorga supaya dia mencurahkan Roh Kudus bagi Anda. Amin. Dia berikan kepada Anda Roh Kudus. Dan peranan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya itu, mari kita lihat
Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat 20. Kemudian 25 sampai ayat yang ke-26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai di situ. Perhatikan. Setelah dia naik ke surga, salah satu tujuan dia naik ke surga adalah dia memberikan kepada Anda Roh Kudus. Dan fungsi Roh Kudus dalam hidup saudara adalah dia sebagai penolong bagi kita selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Janji ini dia berikan pada murid-murid karena apa? Pada waktu dia berkata, aku akan pergi dan kamu tidak akan melihat aku lagi, murid-murid menjadi gelisah dan mereka sedih. Mereka berduka cita karena dia berkata, aku akan pergi. Bahkan ada yang berkata, Tuhan, kau mau kemana? Di ayat yang lain kan Thomas, mereka mengajukan pertanyaan, kemana kau pergi? Dia berkata, kemana aku pergi, kamu tidak tahu jalan ke situ. Tapi ada satu janji. Di situ dia akan, nanti kita akan masuk dalam khotbah berikutnya. Dia berjanji, aku pergi untuk apa? Menyediakan tempat bagi kamu. Haleluya. Dan murid-murid bertanya, kamu kemana? Dia berkata, ke tempat di mana aku pergi. Kamu tidak tahu jalan ke situ. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, dan jikalau tempat itu sudah kusiapkan, aku akan datang kembali. Untuk apa? Untuk membawa kamu, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tetapi perhatikan, sebelum dia datang kembali, dia sediakan tempat. Tapi untuk rentang waktu masa ini, antara hari dia naik ke sorga sampai hari kedatangan, dia berikan seorang penolong yang menyertai murid-murid dan orang-orang lain sampai selamanya. Haleluya. Sebab kalau tidak demikian, murid-murid akan mudah meninggalkan dia. Bisa tangkap? Mereka akan lemah pada waktu mereka harus menghadapi penganiayaan, karena dia berkata, kamu akan dibunuh. Bahkan orang-orang yang membunuh kamu akan bersuka cita, karena mereka berpikir begini, puji Tuhan, saya bunuh mereka dan saya berbuat bakti kepada Allah. Rasul Paulus kan merasa dia juga berbuat bakti kepada Allah ketika dia menganiaya orang-orang percaya. Dia ambil surat izin dari para pemimpin yang disebut Sanhedrin, orang pemimpin Yahudi, lalu kemudian dia pergi menganiaya jemaat-jemaat di kota-kota. Dia pergi ke jalan Damsyik untuk menganiaya orang-orang Kristen. Di kala itulah Tuhan berjumpa dengan dia. Nah, peristiwa ini terjadi 30 tahun kemudian. Perhatikan. Haleluya. Peristiwa Paulus dimenangkan Tuhan menjamah dia itu 30 tahun kemudian. Kurang lebih 30 tahun kemudian setelah dia naik ke surga. Haleluya. Dan ketika dia berkata kepada Paulus yang kala itu masih bernama Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus berkata, siapakah engkau? Tuhan. Dia bertanya, apakah engkau Tuhan? Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Perhatikan. Dia berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai. Perhatikan kata ini. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia bukan pendamping. Fungsi dia dalam hidup orang percaya bukan pendamping. Halo? Bukan pendamping. Tapi seorang pribadi yang bergerak dalam hidup orang percaya. Jadi Roh Kudus itu dia tidak berdiri di samping Anda. Tapi hari ini dia diam dalam diri saudara. Jadi dia bergerak dalam hidup saudara. Kekuatan itu berasal dari dalam. Pada saat kita lemah, pada saat kita tergoyahkan, kita rasa di hati kita ada kekuatan yang mendorong kita. Pada waktu kita jatuh sakit, kita merasa kenapa dokter tidak bisa sembuhkan saya. Tapi ada sebuah pengharapan besar bergejolak di hati saudara. Itulah Roh Kudus. Pada waktu Anda jatuh
miskin. Kau mungkin berkata begini, kenapa orang lain diberkati, saya tidak? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Tapi ada sebuah pengharapan yang bergejolak di hati saudara. Itulah karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena dia menyertai Anda. Haleluya. Setiap kali kita mendengar khotbah, Yesus akan datang. Dari saat kita jadi anak-anak sekolah minggu sampai kita sudah tua, bahkan mungkin kita punya cucu, cucu. Dan orang berkata, kapan Yesus datang kembali? Kedatangan dia untuk kali kedua itu sebuah kepastian. Tapi bagaimana caranya kita dapat bertahan sampai peristiwa itu terjadi? Inilah fungsi Roh Kudus dalam hidup saudara. Agar Anda bisa setia sampai peristiwa itu datang, dia berikan kepada Anda seorang penolong. Amin. Haleluya. Berapa banyak orang percaya hari ini ada penolong dalam hidupnya? Iya. Sebab jikalau tidak demikian, saya mengkhotbahkan kedatangan Yesus dan kaum jemaat akan bilang gini, itu lagu lama. Itu lagu lama. Dari dulu kita dengar waktu itu masih sekolah minggu. Sampai kita tua begini Yesus belum datang. Tidak usah kita ikut lagi. Tapi mengapa Anda masih bisa bertahan duduk di bangku gereja sampai hari ini? Karena ada Roh Kudus dalam hidup. Dia yang membuat Anda bertahan. Haleluya. Dan ini sebuah kepemilikan yang spesial. Dengar baik-baik. Roh Kudus itu cuma ada di dalam hidup orang yang percaya. Perhatikan, ada banyak orang salah ngerti. Dia pikir bahwa roh yang pernah dihembuskan oleh Allah ke dalam tanah sehingga menjadi manusia itu adalah Roh Kudus. Bukan. Itu roh kehidupan. Itu nafas. Itu nyawa. Dia beda dengan Roh Kudus. Bisa tangkap? Jadi Roh Kudus itu belum ada dalam diri seseorang sejak dia lahir. Yang ada di dalam dirinya sejak dia lahir adalah roh kehidupan, yaitu nafas, nyawa. Nyawa. Yang membuat saya bergerak, saya bernafas, saya punya nyawa. Ini yang dihembuskan oleh Allah pada waktu penciptaan. Itu nafas kehidupan yang dihembuskan oleh Allah ke dalam tanah, lalu jadilah manusia. Itu nafas kehidupan, bukan Roh Kudus. Halo, ditangkap? Itu angin, itu nafas. Waktu kita mati, nafas ini kembali kepada Allah. Tapi Roh Kudus itu beda. Roh Kudus itu pribadi Allah. Pribadi Yesus Kristus. Jadi mengapa Roh Kudus itu belum bisa datang ke dalam hidup murid-murid? Karena Yesus masih ada di bumi. Bisa mengerti? Yesus masih ada dalam tubuh jasmani. Jadi dia berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku harus kembali ke kemuliaanku. Kembali kepada Allah. Supaya dari sana aku mengutus roh penolong kepadamu. Jadi sebetulnya kalau kita mau tangkap, dia bukan mengutus. Dia kembali kemuliaan, kemudian dia datang kembali dalam rupa roh. Dalam bentuk roh. Dan Roh Kudus ini hanya hadir dalam diri seseorang pada saat orang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apa hubungan Roh Kudus dengan Yesus? Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi pada saat kita berkata, Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu dia datang dalam hidup orang itu karena dia itu pribadi Yesus. Bisa tangkap? Jadi ketika seseorang membuka hatinya menerima Yesus, saat itulah Roh Kudus ada dalam hidup orang itu. Bisa mengerti? Ya. Berapa banyak orang percaya bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya hari ini? Ada. Ketika dia ada dalam hidup orang percaya, maka ada beberapa hal dia kerjakan. Mari kita perhatikan. Hal yang bagian B, masih banyak hal yang Yesus ingin menjelaskan kepada murid-murid. Tapi dia berkata, kamu belum dapat menanggungnya. Artinya, kamu belum dapat mengerti. Nah, ini sampai di sini saya ingin mengajarkan kepada jemaat betapa penting Roh Kudus itu ada dalam hidup seseorang.
Karena jika Roh Kudus tidak ada dalam diri seseorang, meskipun saya berkhotbah berjam-jam, Anda tidak akan mengerti apa-apa. Karena yang membuat seseorang mengerti firman adalah Roh Kudus. Ya, perhatikan, Yesus berkata, masih banyak hal aku hendak menjelaskan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kenapa? Padahal dia sudah mengajar mereka 3,5 tahun. Setiap hari dia mengajar, setiap hari dia berkhotbah kepada mereka. Haleluya. Setiap hari dia berbicara kepada mereka, tapi dia berkata, kamu belum bisa mengerti. Ayat yang ke-13, coba lanjut ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berikut ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu, memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Nah, perhatikan. Bagian B ini, apa yang Roh Kudus akan kerjakan dalam hidup saudara ketika dia datang sebagai penolong. Yesus berkata, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi orang percaya betapa penting dia harus memiliki Roh Kudus. Diawali dengan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di khotbah-khotbah minggu-minggu yang lalu saya berkata, kekristenan itu harus dimulai dengan kelahiran baru. Kekristenan itu harus dimulai dengan seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saat itulah rohnya diperbaharui melalui kehadiran Roh Kudus. Dan saat itulah orang itu akan masuk dalam dimensi kebenaran. Perhatikan. Saat itulah Roh Kudus akan berperan untuk memimpin orang itu masuk di dalam kebenaran. Jadi Roh Kuduslah yang memampukan Anda dan saya untuk mempraktekkan firman. Bisa tangkap? Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman. Jadi kalau hari ini orang mendengar khotbah, mendengar pemberitaan firman, tapi kemudian sulit melakukan, itu ada masalah di sini. Berapa besar pengaruh kepemimpinan Roh Kudus dalam hidup orang itu? Bisa tangkap? Kalau orang mendengar firman tapi sulit melakukan, maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus berdoa minta Roh Kudus menolong dia. Haleluya. Dengan baik-baik. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup melakukan firman Allah kalau Roh Kudus tidak berperan dalam dirinya. Bisa tangkap? Dan Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus. Jadi betapa sulit siapapun orang apapun di dunia ini, dalam posisi status sosial seperti apapun, tapi kalau Kristus tidak tinggal dalam dirinya, dalam rupa Roh Kudus, orang itu tidak akan pernah masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena yang bisa memimpin orang untuk melakukan firman itu pribadi Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri. Jadi betapa penting kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barulah Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dan dia akan memimpin kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menantang setiap kita yang hadir hari ini. Berapa banyak orang terus mendengar firman tapi berkata, saya sulit melakukan firman. Ada? Bahkan ada yang berkata begini. Kemarin saya dengar anak-anak bilang begini, mari kita ibadah komsel. Ada yang bilang, kamu sudah orang-orang suci jadi kamu ibadah. Kami ini kan orang-orang berdosa. Dengar. Kita duduk di gereja bukan karena kita suci, tapi kita dikuduskan, kita disucikan. Dan ini pun pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau ada orang masih menolak ibadah, itu masih dipertanyakan apakah Roh Kudus bekerja dalam diri orang ini atau tidak. Haleluya. Haleluya. Jadi Anda bisa tangkap,
Berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak dipimpin oleh Roh? Bisa ngerti? Jadi Anda bisa mengerti berapa banyakkah orang yang menamakan dirinya Kristen, tapi Roh Kudus tidak berpengaruh dalam hidupnya. Karena dia sering menolak ibadah, menolak firman, menolak taat, menolak ibadah, menolak doa, menolak pujian penyembahan dan lain sebagainya. Itu pengaruh Roh Kudus tidak begitu leluasa bekerja. Haleluya. Dan bisa dipertanyakan, orang ini jadi orang Kristen, apakah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ataukah tidak? Jadi kekristenan itu harus dimulai dari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barulah Roh Kudus akan memimpin Anda kepada kebenarannya. Itu apa? Kepada kesalehan, kepada kesucian, kepada kekudusan, kepada ketaatan, kepada doa, kepada pujian, kepada penyembahan, kepada renungan firman Tuhan setiap hari. Bisa tangkap? Bisa mengerti? Ini penting sekali. Kalau Roh tidak memimpin Anda, Anda tidak bisa buat apa-apa dalam kekristenanmu. Anda gersang, Anda kosong, hampa, kalah terhadap setan. Karena Roh Kudus yang memberikan Anda kekuatan. Dia akan memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Yang kedua bisa ditampilkan. Oh, sudah depan. Perhatikan. Dia akan memuliakan Kristus. Jadi jika Roh Kudus ada dalam diri seseorang, maka Kristus menjadi sentral hidupnya. Dia selalu pikir tentang Yesus. Seluruh perjalanan hidup semua terfokus kepada Kristus. Bisa tangkap bagian ini? Bisa tangkap ini? Jadi kalau ada orang Kristen yang masih orientasinya pada hal duniawi dan tidak mau datang kepada Kristus, ada kemungkinan besar Roh Kudus belum memimpin orang itu. Jadi jika Roh Kudus memimpin diri seseorang, maka prioritas orang itu, orientasi orang itu adalah kemuliaan Kristus. Dia akan memimpin orang itu memuliakan Yesus Kristus. Amin. Kalau Roh Kudus memimpin Anda, itu orientasi hidupmu pasti memuliakan Kristus. Dan ketika orang berkata kepada Anda, mari kita memuji Tuhan. Wow, saya punya kesukaan. Daud berkata, lebih baik sehari di pelataran daripada 1000 hari ada di tempat yang lain. Dia juga berkata, hatiku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Allah. Wow. Jadi kalau worship leader berkata, mari kita memuji Tuhan, bukankah untuk itulah kita datang ke gereja? Bagaimana mungkin kau datang ke gereja tapi kau tidak bernyanyi? Padahal orientasi kita kumpul di gereja adalah untuk memuliakan Kristus. Bisa tangkap ini? Itu karena pengaruh Roh Kudus dalam hidup Anda. Jadi kalau Anda datang ke gereja, orang lagi bertepuk tangan bersorak-sorai, kau rasa dingin. Ketika orang masuk hadirat Tuhan, kau rasa tidak ada apa-apa. Kau punya masalah di sini. Pengaruh Roh Kudus dalam hidup saudara. Haleluya. Padahal untuk Roh Kudus berpengaruh dalam hidup orang percaya, tujuan itulah Yesus naik ke surga. Jadi kalau Anda merayakan kenaikan Kristus ke surga hari ini, kau harus tahu kenapa dia harus naik ke surga. Dia naik ke surga supaya dia berikan kepada Anda Roh Kudus yang menyertaimu, yang tinggal di dalam hidupmu, yang memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran firman supaya engkau hidup dalam kekudusan. Lalu dia memimpin Anda untuk sepanjang umurmu engkau memuliakan Kristus. Orientasi dia adalah memuliakan Kristus. Haleluya. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang orientasinya dia masih memuliakan pribadi yang lain, itu berarti Kristus belum dimuliakan dalam diri orang itu. Artinya Roh Kudus belum hadir dalam diri seseorang secara penuh. Haleluya. Berapa besar orientasi hidup kita hari ini? Apakah untuk Kristus? Amin. Itu artinya seperti Roh Kudus sedang bergerak dalam hidup kita. Lalu yang berikut, dia akan berkomunikasi dengan orang percaya tentang Kristus dan hal-hal yang akan datang. Ini yang saya maksudkan tadi. Kalau khotbah selalu berbicara tentang Yesus, itu membuat orang hatinya bergejolak. Amin, saudara. Kalau orang datang ke gereja lalu kemudian khotbah disampaikan lalu kemudian dia mengantuk, tertidur lelap, padahal khotbah itu berbicara tentang siapa Yesus,
tapi dia tidak tangkap apa-apa. Ada kemungkinan dia punya masalah. Roh Kudus itu berbicara kepada orang percaya. Tangkap baik-baik. Mengapa dia bisa berbicara kepada Anda dan saya? Karena dia adalah seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi berapa banyak orang di antara kita yang percaya dia selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ada saat tertentu dia berbicara kepada saudara. Halo? Termasuk pada saat khotbah disampaikan, dia berbicara secara khusus bagi Anda. Saya mungkin berbicara dengan kata-kata yang begitu banyak, tapi dia cuma ngomong satu kata kepada Anda. Itu yang disebut dengan apa? Rema. Rema itu adalah perkataan Roh Kudus bagi orang percaya. Jadi kalau saya khotbah 1 jam, tapi yang Anda tangkap cuma satu kata, itu yang dia katakan kepada Anda. Dan itu yang harus Anda pegang. Jadi tidak semua kata-kata saya itu Bapak Ibu bisa tangkap, mengerti, dan pegang itu. Karena ini perkataan saya. Tapi di antara kata-kata saya ini ada satu kata yang langsung Anda dengar, itu dari telinga langsung masuk di hati. Itulah suara Roh Kudus. Oh, saya percaya. Saya percaya dia sedang berbicara bagi Anda. Dan orientasi dia adalah 2 hal. Dia selalu berbicara tentang siapa Yesus. Amin. Jadi kalau Anda mendengar firman, tapi Anda masih meragukan Yesus, itu artinya ada kemungkinan Anda punya masalah dengan Roh Kudus. Karena orientasi Roh Kudus adalah dia akan berbicara kepada Anda tentang siapa Yesus. Lalu yang kedua, dia akan berbicara kepada Anda tentang apa? Dia akan berbicara kepada Anda tentang hal-hal yang akan datang. Haleluya. Hal-hal yang akan datang. Hal-hal tentang kerajaannya akan sempurna di masa mendatang. Hal-hal tentang kedatangannya, hal-hal tentang penghakiman yang akan datang, hal-hal tentang kebinasaan, hal-hal yang tentang hidup yang kekal yang akan datang. Karena orientasinya sampai pada akhirnya dia harus memimpin Anda masuk di dalam hidup yang kekal. Setiap orang yang sudah diselamatkan, dia harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau Anda menulis surat, lalu engkau bubuhi meterai, sekarang meterai 10.000, itu berarti surat itu sah. Kalau Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau menjadi orang Kristen, dan di dalam hidupmu ada Roh Kudus, itu artinya kau adalah milik Allah untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang sudah dimeteraikan itu, tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat mereka. Haleluya. Firman Tuhan berkata, siapa yang akan gugat orang-orang kepunyaanku yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara hari ini, kau harus tahu bahwa Allah sedang memeteraikan Anda menjadi miliknya. Berapa banyak sekali lagi yang percaya Roh Kudus ada dalam hidupnya hari ini? Maka jaga hidupmu baik-baik. Kau adalah milik Allah. Jadi itu berarti kalau ada orang manusia yang belum ada Yesus dan Roh Kudus dalam dirinya, dia bukan milik Allah. Walaupun dia ciptaan Allah, tapi dia bukan milik Allah yang kategori masuk dalam kekekalan yang kekal. Tapi Anda bersuka cita hari ini, karena kita hidup di tengah begitu banyak orang, hampir 7 miliar umat manusia di dunia ini. Tapi Allah memeteraikan Anda menjadi miliknya hari ini dan untuk selama-lamanya. Lalu yang berikut bagian C, peranan Roh Kudus yang akan dicurahkan oleh Yesus setelah dia naik ke surga adalah sebagai penolong bagi orang yang percaya, untuk dan sekaligus dia tadinya dia sebagai penolong bagi kita, tapi di bagian ini dijelaskan dia sekaligus dia mengingatkan manusia yang lain tentang dosa, tentang kebenaran, dan juga tentang penghukuman. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Roh Kudus belum datang kepada murid-murid karena Yesus masih ada. Jadi dia harus naik supaya kemudian dia datang kembali, dia tinggal, dia diam dalam diri murid-murid itu dalam bentuk roh. Ayat berikutnya, tetapi sekarang aku pergi, kita baca sama-sama 2-3. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku,
dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Saya jelaskan sedikit dulu ayat yang kelima tadi. Ya, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dia kembali kepada kealahannya, keilahiannya, kekekalannya, sebagaimana dari sana dia datang. Ayat yang ke-6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Oke, sampai di situ. Nah, perhatikan ada 3 hal ketika Roh Kudus datang sebagai penolong dalam hidup saudara, sebagai penghibur, tapi juga sekaligus Dia ingatkan. Nah, ayat ini dalam bahasa asli, Dia akan menginsafkan manusia yang hidup di dunia. Jadi bukan dunia. Nah, kalau kita hanya Dia akan menginsafkan dunia, dunia itu siapa? Tapi yang dimaksud sini adalah Dia akan menginsafkan manusia akan dosa. Perhatikan, yang pertama, Dia akan menginsafkan seluruh umat manusia akan dosa. Ayat 9, coba buka ayat 9-nya. Akan dosa, perhatikan, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, jadi setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus itu ditetapkan sebagai orang yang hidup di dalam dosa. Dan Roh Kudus punya peranan adalah Dia akan mengingatkan umat manusia tentang adanya bahaya ketidakpercayaan kepada Yesus. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, betapa penting orang harus percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Betapa penting umat manusia harus percaya kepada Yesus. Ini berita yang Anda harus bawa keluar. Katakan kepada orang-orang, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau harus katakan pada orang-orang, kau harus percaya kepada Yesus. Kepala penjara di Filipi, dia bertanya kepada rasul-rasul, Tuan, apa yang aku perbuat supaya aku bisa selamat? Murid-murid bertanya kepadanya, percayalah kepada Yesus Kristus, dan maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Haleluya. Jadi perhatikan, mengapa orang bisa masuk surga? Orang masuk surga itu bukan karena dia tidak berdosa. Bisa tangkap? Orang masuk surga bukan karena orang itu tidak berdosa, tapi karena dia datang kepada Yesus dan dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Lalu orang masuk neraka itu bukan karena dosanya terlalu banyak daripada orang lain, bukan. Karena firman Tuhan berkata semua orang telah berdosa dan telah kehilangan. Tapi orang masuk neraka karena apa? Karena dia meremehkan pengorbanan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua ini berdosa, termasuk orang-orang di luar sana. Tapi mengapa Anda klaim Anda masuk surga, yang lain tidak tahu? Karena Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan. Dan orang pergi ke neraka itu bukan karena dosanya banyak, tapi karena dosanya tidak pernah dibasuh dan ditebus oleh darah Yesus. Jadi pembasuhan dosa oleh darah Yesus itu sangat penting. Amin. Makanya kita pun sebagai orang Kristen, perhatikan, kalau kita jatuh dalam dosa, segera kembali dan minta pembasuhan oleh darah Yesus. Karena tanpa penyucian oleh darah Yesus, itu dosa tetap ada. Makanya saya perhatikan, kok ada orang yang tetenya berdosa, dosanya masih dia tanggung sampai hari ini. Karena memang firman Tuhan berkata,
itu dosa itu bisa turun sampai pada generasi ketiga dan keempat kalau tidak pernah diselesaikan oleh darah Yesus. Jadi betapa penting setelah kita jatuh dalam dosa harus berbalik kepada Kristus, minta ampun dan penyucian oleh darahnya. Supaya apa? Supaya selesai. Kalau kau segan-segan minta ampun dan penyucian oleh darah Yesus, itu dosa itu beranak pinak. Dia akan turun ke anak kita dan dia akan turun lagi kepada cucu kita. Karena Yesus berkata, para penyembah berhala. Nah, dalam 10 hukum itu, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Allah akan memandang orang yang menyebut namaku dengan sembarangan, memandang bersalah. Lalu jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan apa? Kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jika ada dosa, segera selesaikan. Kalau tidak, dia akan mengalir ke bawah. Haleluya. Bahkan akan menyebabkan Anda walaupun sudah jadi orang Kristen, mungkin akan masuk neraka. Haleluya. Jadi jangan bermain-main dengan darah Yesus. Darah Yesus itu segala-galanya. Kita tidak akan bisa menghampiri Allah tanpa darah Yesus. Setelah kita dibasuh, barulah Roh Kudus akan menuntun kita masuk dalam kebenaran. Jadi kalau kita bicara tentang ketaatan, kebenaran, kesucian, hari ini orang berkata, kok malaikat kah? Manusia saja masuk suci. Kita tidak suci, tapi kita disucikan oleh darah Yesus. Kemudian Roh Kudus bergerak memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman. Disinilah perbedaan, yang satu masih tetap hidup dalam dosa, yang satu belajar taat kepada Tuhan. Pengaruh Roh Kudus dalam hidup orang itu. Amin, saudara. Ya, ada dua hal penting. Betapa penting kita membawa diri kita untuk dibasuh oleh darah Yesus. Lalu yang kedua, betapa penting kita izinkan Kristus dan Roh Kudusnya berdiam dalam diri kita, supaya dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Haleluya. Jadi jika orang menolak Yesus, disitulah dosanya. Jadi dia berkata, Roh Kudus akan menginsafkan umat manusia tentang dosa. Tentang dosa karena apa? Mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Yesus, tidak menyerahkan dirinya kepada Yesus, dia hidup dalam dosa. Dan dosa itu akan membawa dia masuk dalam penghukuman dan kebinasaan kekal, yaitu neraka. Jadi orang yang masuk neraka itu adalah orang yang menolak Yesus dalam hidupnya. Bisa jelas? Katakan pada samping kiri kanan, jangan sekali-sekali kau tolak Yesus. Jadi siapa yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini, kau harus segera. Ini berita sangat penting. Lalu yang kedua, dia akan menginsafkan artinya mengingatkan. Dia akan menasihati. Dia akan mengingatkan manusia tentang kebenaran. Yaitu bahwa Kristus telah kembali kepada Allah Bapa di surga, yaitu keadaan kemuliaannya. Dia akan menginsafkan manusia tentang kebenaran, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Jadi kita sebagai orang percaya jangan ragu-ragu, Yesus Kristus itu Allah yang benar. Dan peranan Roh Kudus salah satunya adalah dia akan mengingatkan umat manusia bahwa hey, Yesus Kristuslah Allah yang benar, yang harus kamu cari, yang harus kepadanya kamu beribadah. Jangan sembah lagi Allah yang ilah yang lain. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan sudah jadi orang Kristen tapi masih pegang kain merah, masih pegang kain hitam, masih pegang kain putih, masih ikat halia di pinggang. Halo, masih potong-potong ayam putih di kebun, masih lewat di kuburan permisi. Haleluya. Kalau kau percaya kepada Yesus, cuma dia, jangan percaya hal yang lain.
Dia Allah, perhatikan. Di awal khotbah minggu lalu, hari Minggu kemarin. Dia itu Allah yang berkuasa atas segala kuasa. Dia sanggup mengatasi pengaruh apapun di dunia ini. Setan tidak punya hak untuk mempengaruhi hidup saudara. Dia tidak punya kewenangan apa-apa atas Anda. Nanti lihat bagian yang terakhir. Posisi dia hari ini, dia sedang ada di bawah penghukuman. Lihat bagian yang terakhir. Ia akan menginsafkan manusia bahwa penguasa dunia ini, yaitu setan, telah dihukum. Haleluya. Apakah setan sudah dihukum? Iya. Bentuk penghukuman dia adalah dia dibuang dari surga ke dalam dunia dan diberikan alam jurang maut menjadi tempat dia tinggal di situ. Jadi hari ini setiap orang yang berdosa belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu mati, itu akan dipegang oleh dia. Dia akan tahan lalu dia menyiksa siang malam. Itu belum neraka. Karena nanti neraka itu akan datang. Orang pertama masuk di neraka itu setan. Baru sesudah para penyesat antikris. Lalu kemudian setan, lalu kemudian orang-orang yang para pengikut setan itu. Haleluya. Jadi setan hari ini sedang menjalani penghukuman dia. Maukah Anda ikut dia? Nanti Anda masuk juga dalam penghukuman. Haleluya. Maukah Engkau masih mau taat kepada arwah-arwah, kepada roh-roh yang lain, kepada jin-jin? Perhatikan. Alkitab berkata jin-jin itu setan. Jadi tidak ada jin putih, tidak ada jin hitam. Tidak ada jin yang baik, tidak ada jin yang taat, jin yang percaya, tidak ada. Itu setan. Dan sampai kapanpun setan tidak akan percaya kepada Kristus. Dia tahu bahwa Yesus itu Allah. Tapi yang namanya percaya kepada Yesus. Jadi kalau Anda usir setan, kalau Anda sampai pada dimensi roh yang kuat, kau bisa berkata dengan setan, percayalah kepada Yesus. Dia akan lari. Karena dia tidak akan mau dengar tentang nama Yesus. Nama Yesus itu musuh besar bagi setan. Tapi nama Yesus ada dalam diri saudara. Itu sebabnya Anda pun dapat mengusir setan. Karena Yesus berkata tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Apa tanda yang disebutkan? Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Katakan pada samping kiri kanan, tanda-tandanya akan menyertai engkau. Tunjuk samping kiri kanan sambil kau bilang, kau akan mengusir setan demi nama Kristus. Berapa banyak orang mau bersedia mengusir setan hari ini? Ya. Roh mana yang ada dalam diri kita? Apakah karena setan lalu kita harus memiliki roh setan yang banyak? Bukan, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus. Dan pribadi Yesus adalah Allah yang benar. Allah yang hidup, yang berdaulat, yang berkuasa, yang memerintah atas sorga dan dunia dan atas gerejanya sampai selama